Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Bareskrim Polri menyita uang sebesar 20 miliar rupiah dari tangan pimpinan pinjaman online, pinjol ilegal berinisial MDA yang melakukan teror kepada seorang warga di Wonogiri hingga mengakhiri hidup. MDA menjabat sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama yang mengelola sejumlah pinjol ilegal. Salah satunya mengelola pinjol ilegal bernama Fulus Mujur. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika mengungkapkan pihaknya juga menyita uang sebesar 11 juta rupiah dari rekening Bank Neo Commerce atas nama KSP Solusi Andalan Bersama. Selanjutnya penyidik juga menyita barang bukti berupa pendirian akte pinjol ilegal hingga sejumlah dokumen lainnya. Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Tipideksus Bareskrim Polri menangkap pendana Koperasi Simpan Pinjam KSP Solusi Andalan Bersama yang menaungi salah satu pinjol ilegal yang meneror seorang wanita di Wonogiri hingga bunuh diri. Pendana pinjol ilegal tersebut berinisial JS yang merupakan warga negara asing WNA asal Tiongkok. JS diduga mengelola sejumlah aplikasi pinjol ilegal yang beroperasi di Indonesia. Di antaranya aplikasi pinjol ilegal bernama Fulus Mujur hingga Pinjaman Nasional. Selain JS, Polri juga menangkap Ketua KSP Solusi Andalan Bersama berinisial MDA dan SR. Aplikasi pinjol Fulus Mujur yang diduga meneror seorang ibu berinisial WPS di Wonogiri hingga bunuh diri. WPS diduga bunuh diri lantaran tidak kuat diteror karena terlilit utang di 25 pinjol ilegal sekaligus dengan total 51 juta rupiah. WPS ditemukan warga dalam kondisi gantung diri di rumahnya di kawasan Wonogiri, Jawa Tengah. Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helmi Santika menjelaskan, penyidik Polri menangkap setidaknya 7 orang tersangka yang diduga terlibat pinjol ilegal tersebut. Mereka ditangkap setelah penyidik menggerebek 5 wilayah di sekitar Jakarta. Dijelaskan Helmi, ketujuh tersangka yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda dalam pinjol ilegal tersebut, namun mayoritasnya bertugas sebagai operator desk collection. Helmi menerangkan, desk collection merupakan operator yang bertugas untuk menyebar SMS berisikan ancaman dan penistaan kepada peminjamnya. Mereka merupakan pihak ketiga yang dipekerjakan untuk sejumlah perusahaan pinjaman online. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang ITE, kemudian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.